Assalamualaikum teman-teman 7 sudut. Gimana kabar kalian? Baik kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, dan dipermudah segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Gunung Lawu adalah gunung yang menyandang predikat angker di Indonesia. Ada banyak sekali cerita horor yang ada di sana, baik dari kalangan pendaki atau bahkan warga sekitar. Di video kali ini, saya, Feng, selaku host 7 Sudut, akan membawakan cerita tentang misteri Gunung Lawu. Seperti apa kisah dan kehororannya? Tonton terus videonya. Sudah sejak lama, masyarakat Indonesia percaya kalau setiap gunung memiliki penunggu, atau yang sering kali disebut sebagai penjaga gunung. Banyaknya kejadian di luar nalar yang terjadi di gunung membuat masyarakat semakin percaya dengan hal-hal mistis yang ada di gunung. Dari sekian banyak gunung yang ada di Indonesia, Gunung Lawu termasuk salah satu gunung yang kisah-kisah misterinya belum bisa terpecahkan sampai sekarang. Gunung Lawu adalah gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lokasi gunung ini berada di 3 kabupaten, yakni Karanganyar, Jawa Tengah, Magetan, Jawa Timur, dan Ngawi, Jawa Timur. Ada 3 tempat populer yang seringkali dikunjungi para pendaki saat berkunjung ke Gunung Lawu, yakni Tawangmangu, Sarangan, dan Cemoro Sewu. Selain itu, di Gunung Lawu juga terdapat beberapa objek wisata bersejarah, yakni Candi Ceto dan Candi Sukuh, yang ternyata sudah ada sejak akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Tidak hanya menjadi tempat wisata, para pendaki yang berkunjung ke Gunung Lawu juga memiliki rasa penasaran dengan kisah-kisah mistis yang beredar di kalangan penduduk setempat yang ingin merasakan langsung bagaimana suasana pendakian di Gunung Lawu tersebut. Selain memiliki pemandangan alam yang menakjubkan, masyarakat setempat percaya bahwa keberadaan Gunung Lawu adalah sebuah kutukan dari raja terakhir Kerajaan Majapahit, yakni Prabu Brawijaya V. Menurut kepercayaan masyarakat, Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yakni Hargodumilah, Hargodumiling, dan Hargodalem, yang dijaga oleh makhluk gaib bernama Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Dari kisah yang diceritakan secara turun-temurun, kedua makhluk gaib itu pada awalnya adalah manusia biasa yang setia menemani Prabu Brawijaya V saat mengasingkan diri. Kemudian, keduanya diangkat menjadi patih yang memimpin seluruh makhluk gaib di Gunung Lawu. Setelah berhasil menjadi penguasa Gunung Lawu, Dipa Menggala memiliki gelar Sunan Gunung Lawu dan Wangsa Menggala memiliki gelar Kiai Jalak. Di antara ketiga puncak sakral di Gunung Lawu, puncak Hargodalem sendiri dipercaya sebagai tempat menghilangnya Prabu Brawijaya V yang hingga kini keberadaannya masih misterius. Keberadaan Pasar Setan. Gunung Lawu terkenal memiliki pasar setan yang konon katanya berada di salah satu area puncak. Saat melewati jalur pendakian Ceto, para pendaki seringkali mendengar sayup-sayup suara ramai seperti pasar, suara delman, dan suara nafas manusia. Tapi penampakannya tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Selain itu, beberapa pendaki juga kerap mendengar suara orang-orang yang sedang menawarkan dagangannya dalam perjalanan menuju ke pos 5. Konon, ketika melewati lokasi pasar tersebut, para pendaki akan mendengar suara bising layaknya pasar, persis sekali seperti orang ramai yang sedang melakukan transaksi jual beli dan tawar-menawar. Namun, bahasa yang digunakan di sana bukanlah bahasa manusia. Para pendaki yang merasa kelelahan dan tersesat pada malam hari kerap menemukan pasar ini. Mitosnya, di pasar ini terdapat berbagai segala kebutuhan yang diperlukan, mulai dari makanan, minuman, dan berbagai kebutuhan lainnya.
Anda harus mengambil beberapa lembar daun yang ada di sekitar untuk digunakan sebagai alat transaksi, atau jika di alam manusia dikatakan sebagai uang. Lemparkan daun tersebut ke arah suara makhluk astral yang berdagang, seperti layaknya kita sedang berbelanja di pasar tradisional dunia nyata. Jika tidak dilakukan, konon katanya, orang tersebut akan ditimpa kesialan sepanjang hidupnya, atau yang lebih parah akan tersesat di pasar setan. Kisah misteri pasar setan inilah yang membuat pendaki dilarang naik ke puncak melebihi pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau ba'da maghrib. Menurut juru kunci dan masyarakat setempat, para pendaki selalu dihimbau untuk tidak membeli atau menerima barang apapun yang ditawarkan, sebab para penjual itu bukanlah manusia, melainkan makhluk gaib yang menghuni pasar tersebut. Mitos Sendang Derajat. Di Gunung Lawu terdapat sumber mata air masyarakat setempat yang bernama Sendang Derajat. Masyarakat percaya siapapun yang meminum air di sana akan mendapatkan berkah. Salah satunya adalah wajah yang awet muda. Sendang Derajat bukanlah sendang mata air biasa. Bagi masyarakat setempat dan para peziarah, sendang ini memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Menurut legenda, Sendang Derajat tempat di mana Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit, melakukan ritual suci sebelum akhirnya melanjutkan perjalanannya ke puncak Gunung Lawu untuk melakukan moksa, yaitu menghilang secara spiritual. Keberadaan Sendang Derajat juga dikaitkan dengan kekuatan gaib yang diyakini mampu memberikan berkah kepada siapa saja yang memanfaatkan airnya untuk berwudu atau minum di sendang ini. Masyarakat percaya bahwa air di Sendang Derajat memiliki kekuatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, memberikan perlindungan, dan membawa keberuntungan bagi mereka yang tulus berdoa dan melakukan ritual di tempat ini. Selain itu, para pendaki yang memiliki niat baik juga akan diberikan kemudahan untuk mencapai tujuannya. Begitupun sebaliknya. Diikuti penunggu gunung. Beberapa pendaki seringkali merasa diikuti oleh penunggu Gunung Lawu, terutama setelah mereka melewati pos 4. Masyarakat setempat percaya kalau pos 4 merupakan salah satu tempat paling angker karena memiliki hawa dingin yang aneh dan tidak banyak pendaki yang mau mendirikan tenda di tempat itu. Kuntilanak penunggu pos 4, Bulak Peperangan. Pos 4 di jalur pendakian Gunung Lawu dipercaya sebagai tempat bersembayamnya kuntilanak. Banyak pendaki yang mengaku melihat penampakan kuntilanak atau mendengar suara tangisan dari makhluk ini. Burung Kiai Jalak. Masih berkaitan dengan legenda Gunung Lawu, burung Kiai Jalak ini dipercaya merupakan jelmaan dari Wangsa Menggala yang bertugas untuk menjaga Prabu Brawijaya V. Burung jalak ini biasanya akan menampakkan diri kepada pendaki yang sopan dan berniat baik selama pendakian. Masyarakat setempat percaya kalau kemunculan burung itu menjadi sebuah pertanda bahwa mereka disambut oleh para penguasa gunung. Makhluk gaib yang bernyawa. Setiap makhluk gaib yang ada di Gunung Lawu dipercaya memiliki nyawa dan bisa mendengar setiap perkataan yang diucapkan oleh para pendaki. Karena itu, para pendaki selalu diingatkan untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar, menjaga sopan santun selama berada di Gunung Lawu, dan tentunya tidak merusak dan membuang sampah sembarangan. Menurut penuturan masyarakat sekitar, sudah ada banyak sekali kisah pendaki yang hilang dan tersesat di kawasan Gunung Lawu. Mereka bersikap tidak sopan atau berbicara kasar. Itu dia beberapa cerita mistis di Gunung Lawu yang sudah sangat terkenal di kalangan pendaki dan masyarakat setempat. Terlepas dari apapun, alangkah baik bagi kita sebagai manusia senantiasa menjaga tutur kata dan perbuatan selama berada di gunung, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berhasil sampai puncak gunung dengan selamat tentunya menjadi harapan besar bagi para pendaki gunung. Hebatnya, perasaan lelah yang menyelimuti tubuh dan mental biasanya akan langsung hilang dan tergantikan dengan keindahan pemandangan di atas puncak. Sayangnya,
tidak semua kisah pendakian berakhir dengan bahagia, seperti kisah pendaki yang bernama Arif yang diceritakan hilang dalam dekapan Semeru. Arif mendaki Gunung Semeru pada tahun 2000-an awal bersama kedua sahabatnya yang ia tidak tahu perjalanan pendakiannya itu nantinya akan mengubah hidupnya dan membuatnya trauma sampai saat ini. Selain kisah Arif, masih ada kisah-kisah pendakian lain yang tidak kalah mencekam. Melalui cerita ini, para penulis tidak hanya menceritakan kisah horornya saja, tapi juga sekaligus ingin memberikan peringatan kepada para pendaki untuk selalu berhati-hati dalam berucap atau bertindak, terutama di alam bebas atau di luar alam bebas, demi keselamatan dirinya sendiri. Nah, teman-teman, tadi adalah beberapa kisah dan misteri yang beredar di kalangan masyarakat setempat lereng Gunung Lawu. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bersikaplah sopan dimanapun, tak hanya terhadap manusia, namun juga terhadap alam, karena alam adalah bagian dari kehidupan kita. Teman-teman, cukup sekian video kali ini. Nantikan video-video terbaru dari channel 7 Sudut ini. Bagi teman-teman yang menyukai alur cerita mistis, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jaga kesehatan teman-teman. Saya Feng pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.